Halo, assalamualaikum warahmatullahi teman-teman. Di video kali ini kita akan membuat Google Docs ya. Jadi Google Docs ini adalah layanan pengolah kata yang merupakan bagian dari serangkaian perangkat Office Suite berbasis web gratis milik Google. Tidak hanya sebagai dalam bentuk dokumen penulisan, tapi Google Docs juga punya fitur lain seperti presentasi atau Google Slide, pengolah angka atau Google Spreadsheet, formulir atau yang biasa kita sebut Google Form, dan semuanya tersimpan dalam penyimpanan data akun yang kita miliki dan bisa kita sebut dengan Google Drive. Keunggulan lainnya dari semua fitur Google ini adalah memungkinkan pengguna untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain ya secara real time. Nah, sebelum kita menggunakan ini, kita wajib mempunyai akun Google ya. Oke, kita akan membahasnya pada video ini khusus untuk membuat Google dokumen ya untuk pengolah kata, mulai dari bagaimana cara membuatnya, bagaimana menyimpannya, dan bagaimana mengakses kembali, sampai kita akan mencoba mendemokan kolaborasi secara real time. Oke, kita akan langsung praktekkan ya bagaimana cara kita membuatnya. Pertama, silakan untuk membuka browser kesayangan teman-teman. Di sini kita pakai Google ini ya, Google Chrome ya. Di sini kita pakai Google Chrome. Nah, silakan masuk ke link docs.google.com. Ya, nanti akan diarahkan ke dalam docs dokumen ya. Nah, di sini kalau misalkan ini langsung masuk tampilan seperti ini artinya sudah masuk ke dalam akun Google yang sudah login ke dalam akun Google-nya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman disuruh masuk ke dalam Google, silakan login seperti biasa, masuk ke dalam email teman-teman. Ya, masukin username-nya dan masukin username dan emailnya dan masukin passwordnya. Nah, di sini akan diarahkan langsung ke dalam Google Dokumen ya. Tapi sebenarnya kita juga bisa membuat spreadsheet ya, pengolah angka, slide untuk presentasi, dan Google Formulir. Nah, di sini Drive adalah penyimpanannya. Oke. Kita lihat di sini ada pilihan, di sini ada kosong, resume, bulletin. Ini adalah template yang sudah tersedia dari Google dan bisa kita pakai ya. Untuk awalan yang kita inginnya kosong gitu ya, kita pakai yang kosong aja, yang blank. Ya, kita klik aja yang di sini, yang icon plus. Nah, lihat ya, di sini akan terlihat seperti pengolahan Office, di mana ini khusus untuk pengolah angka. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa dengan Google Words, nah di sini kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, nah di sini kita bisa langsung membuat atau mengedit format. Ya, ada di bagian sini format ya, untuk memformat teks, memformat paragraf ya, jarak antara baris, kemudian kolom juga kita bisa format ya, header footers juga sudah kita bisa pakai ya. Untuk menambahkan gambar bisa kita sisipkan di sini, ada gambar, ada tabel, menambahkan tabel, menambahkan gambar dari drive gitu ya. Membuat diagram juga bisa dibuat dari sini ya. Intinya kurang lebih fungsinya sama seperti pengolah angka yang lainnya, atau biasa kalau teman-teman pakainya Microsoft Word, nah ini kurang lebih sama ya. Cuman bedanya yang ini bisa kita gunakan secara online ya. Di sini kita lihat ada dokumen tanpa judul. Nah, ini adalah judulnya. Jadi silakan bisa diganti sama teman-teman dengan judul dokumen teman-teman ya. Misalkan judul makalahnya atau judul artikelnya apa ya. Misalkan ini judul makalah ya, silakan tinggal dituliskan, disesuaikan biar biar nanti ketika kita mencari lagi kita nggak sulit ya. Oke, nah di sini seperti biasa ini kita bisa buat tulisan ya seperti biasa ya. Oke, dan ini kita harus online ya, jadi nggak bisa kalau offline. Kenapa? Karena ini memang basisnya online. Nah, tapi keunggulannya apa? Keunggulannya adalah bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah
Nah, di pojok kanan di samping akun kita ini ada bagikan. Bagikan ini ya fungsi untuk membagikan kepada teman-teman kita yang untuk melihat file kita, dokumen kita, atau berkolaborasi mengedit bersama-sama. Ya, kita klik bagikan. Nah, di sini bagikan kepada orang lain dan grup. Silakan bisa menambah, menginvite atau mengundang teman kita secara email, ya. Nanti dia akan mendapatkan email untuk berkolaborasi bersama di dalam dokumen ini. Atau teman-teman juga bisa undang secara invitation link. Jadi link ini kita bagikan, nanti teman-teman yang lain bisa langsung bergabung tanpa mereka login. Ya, ada kelebihan ada kekurangan. Nah, sini ya kita bisa cek siapa saja yang memiliki link. Nah, ini kita bisa atur dengan cara dibatasi. Artinya dibatasi ini hanya orang-orang yang kita undang melalui email. Ya, selain itu mereka nggak bisa mengakses file kita. Atau yang kedua, di sini ada siapa saja yang memiliki link. Nah, jadi siapa saja yang memiliki link ini, selama dia mempunyai link ini, mereka bisa melihat file kita atau dokumen kita, isinya apa, tulisannya seperti apa. Nah, di sini juga terbagi menjadi beberapa. Di sini ada 3. Ya, pengakses lihat saja. Jadi artinya dia hanya bisa melihat, jadi tanpa dia mengedit dokumen kita. Ya. Kemudian pemberi komentar, dia bisa melihat, tetapi dia juga bisa memberikan komentar. Misalkan ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang ambigu, nah dia bisa berikan komentar. Nah, di sini syaratnya. Atau editor. Nah, kalau editor dia bisa mengakses full seperti kita. Jadi dia bisa mengedit, dia bisa menghapus, dan dia bahkan bisa menambahkan. Ya. Jadi itu perbedaannya. Yang lebih aman, apalagi project makalah seperti ini, silakan buat yang dibatasi. Jadi nanti siapa yang bisa kita invite itu adalah orang yang kita email. Ya, jadi teman-teman harus minta dulu emailnya apa kepada temannya yang akan di-invite. Oke. Nah, kita bagikan. Nah, kemudian teman-teman masukkan emailnya. Nah, di sini akan kita contohkan email, salah satu email saya. Nah, ini email yang berbeda dengan email yang sekarang ya. Ini email yang sekarang, ini email yang lain ya. Tolong cek dan kasih di file dokumen ini ya. Oke, kita kirim. Nah, nanti Farhan Jam-Jam Shifa ini akan menerima email ini. Oke, sekarang ini tulisan seperti biasa. Misalkan di sini kita tulis contoh. Nah, sekarang kita akan coba, ini versi akun pertama ya, login pertama. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam email yang lain ya. Nah, di sini ada Google. Nah, kita akan coba masuk ke Gmail. Nah, kita masuk dengan akun. Nah, ini ceritanya ini akun temennya ya. Nah, ya bisa dilihat di sini teman-teman ya. Sini ada Farhan Al-Faizi, judul makalah undangan untuk mengedit. Nah, ini kita klik aja. Ini sedang mengambil. Nah, di sini teman-teman bisa kita klik buka di dokumen. Nanti dia akan mengarahkan ke Google Doc yang seperti yang sebelumnya. Nah, ya, jadi ini sama persis seperti yang sebelumnya, judul makalah. Ini kalau kita sandingkan, nah ini biar kelihatan real time. Nah, ya seperti ini.
kita akan coba tulis di sini. Nah, perhatikan. Nah, di sini akan secara real time muncul. Nah, ya. Jadi akan langsung ketulis juga. Misalkan ini tulis di sini sebagai akun Farhan yang ini, paragraf. Nah, paragraf. Nanti di sini akan muncul juga paragraf, ya. Nah, ini yang disebut dengan kolaborasi real time. Jadi nanti teman-teman bisa mengundang pembimbingnya, teman-temannya mungkin kalau misalkan kelompok, ya. Nah, itu ya. Ini untuk demo dari membagikan dokumen secara real time untuk berkolaborasi. Nah, sekarang ini kalau misalnya kita tutup, karena ini online, ini akan tersave otomatis atau tersimpan otomatis selama teman-teman online. Ya, ini akan otomatis. Jadi tidak ada tombol save di sini, kecuali kalau misalkan teman-teman ingin save secara atau simpan secara offline. Ya, ini bisa kita konversi ke dalam download ke dalam Microsoft Word atau DT, format open dokumen, PDF, teks biasa, dan masih banyak ya. Silahkan dipilih. Kalau misalkan ingin download kemudian masuk ke dalam drive kita. Ya, kalau selama ini online, ini akan otomatis tersave. Nah, bagaimana cara mendapatkannya lagi kalau misalkan di ini ke close? Untuk mengaksesnya kembali, silahkan dibuka lagi docs-nya google.com. Nanti di sana akan ada list tulisan-tulisan kita di Google Doc ini. Ya. Nah, di sini ada judul makalah. Nah, ini tinggal kita buka hasil yang sebelumnya kita sudah buka. Nah, ini dia akan membuka kembali kerjaan yang sebelumnya kita buat. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, ini tips dari Mister adalah di Google Doc ini kita bisa menulis tanpa menggunakan keyboard, tapi dengan cara suara yang kita sebutkan. Nah, ini ada di dalam alat ya, tapi biasanya kalau yang di form template yang blank atau yang kosong itu tidak muncul nih. Biar muncul gimana? Biar muncul teman-teman ketika membuat dokumen baru. Nah, pilih yang bagian resume. Ya, klik yang ini. Kan di sana udah ada template-nya, ya tinggal kita hapus saja. Kemudian kita atur formatnya. Nah, ini kan udah ada template-nya. Ya udah kita hapus saja karena kan kita akan membuat proyek penelitian, ya karya ilmiah. Jadi ini kita hapus saja. Nah, gimana caranya? Sama seperti di Word ya. Jadi Ctrl A, bisa kita blok dulu. Kemudian kita hapus, delete. Nah, beres ya. Nah, silakan diatur dulu formatnya, ukurannya ya. Misalkan ukuran teksnya 12. Kemudian ini Times-nya Roman. Nah, kemudian kita bisa atur juga format-format yang lain. Ya. Nah, ini tipsnya adalah kita bisa menulis tanpa kita menyentuh keyboard, adalah ini ya. Alat, kemudian kita klik yang dictate atau dictation. Ya, kita klik. Nah, kemudian teman-teman atur menjadi bahasa Indonesia. Kemudian tekan mikrofon ini. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa mengetik tanpa menyentuh keyboard. Google akan secara otomatis menangkap suara teman-teman semua dan dituliskan ke dalam Google Doc. Ya, jika sudah selesai silahkan diklik lagi mikrofonnya. Ya, seperti itu ya. Ini tips, silahkan bisa digunakan. Itu ya yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.